Saya Nia Ayolita dengan NIM 192314042, mahasiswa ekonomi di Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Perkembangan perekonomian di Indonesia akan saya jelaskan atas dasar beberapa teori. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas perekonomian, dan yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Dasar teori yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Definisi dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Kemudian, pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti yaitu suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Kemudian, ada pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Yang pertama, ada Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Kemudian, ada dari Profesor Simon. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemudian ada dari Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat yang sementara. Dan yang terakhir ada dari Thomas Robert Malthus. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan di suatu negara, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, sumber daya alam, dan luas tanah, serta perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada persentase pertumbuhan total PDB. PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto atau yang kita sering sebut dengan Gross Domestic Product. Yang kedua ada persentase pertumbuhan komponen PDB, sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB, sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Dan yang terakhir ada proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2019 dan tahun 2020. Data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Oke, yang pertama, ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebanyak 5,02%. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebanyak 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018, sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2019 dibanding triwulan keempat pada tahun 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan ketiga 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%.
Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebanyak 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Kemudian kita lihat ekonomi Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 2,07%. Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas harga dasar berlaku mencapai 15 triliun dan PDB per kapita mencapai 50,9 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2020 terhadap triwulan 4 pada tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terjadi karena lapangan usaha, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun 2020 minus 2,07%. Realisasi produk domestik bruto ini anjlok dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%, sekaligus merupakan yang terburuk sejak krisis pada tahun 1998 yang tumbuh minus 13,16%. Hal tersebut merupakan dampak dari virus COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi luar biasa besar ke sektor transportasi karena adanya pembatasan sosial dan work from home atau study from home dan sebagainya. Dan pada hari besar Idul Fitri juga tidak terdapat mudik, sehingga sektor ini kontraksi paling dalam sebanyak 30,84%. Kemudian, dasar teori yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Misalnya, antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Kemudian, perekonomian yang tidak stabil menimbulkan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Seperti yang pertama, ada tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi yang panjang.
Fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Berikut merupakan data inflasi tahun 2019 dan tahun 2020 yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Di sini saya akan membandingkan presentasi inflasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada tiap bulannya. Pertama, saya akan menjelaskan data inflasi tahun 2019. Pada tahun 2019, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,78%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok perumahan, air, listrik, dan gas sebesar 0,09%, kelompok sandang sebesar 0,05%, kelompok kesehatan sebesar 0,29%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%. Badan Pusat Statistik mencatatkan tingkat inflasi pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 sebesar 2,72%. Kepala Badan Pusat Statistik menjelaskan, tingkat inflasi yang berada di bawah target pemerintah yang sebesar 3,5% tersebut merupakan data yang terendah selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2019 ini, berdasarkan komponen inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak yang mengalami inflasi sebesar 4,3%. Dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,77%. Adapun untuk inflasi inti di Desember tahun 2019 sebesar 3,02%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,07%. Rendahnya inflasi di tahun 2019 disebabkan oleh harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali. Contohnya seperti harga beras yang umumnya menjadi penyebab tingginya inflasi, cenderung terkendali tahun ini. Kemudian, kenaikan BBM dan tarif tiket pesawat yang juga mulai merangkak dari akhir tahun 2018 menjadi penyebab inflasi yang cenderung lebih tinggi dibanding tahun 2019. Kemudian yang kedua, pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di sepanjang tahun 2020 sebesar 1,68%. Angka inflasi tersebut berada di bawah target sasaran inflasi yang sebesar 2 hingga 4%. Ini merupakan inflasi yang terendah sejak Badan Pusat Statistik merilis data inflasi. Secara bulanan, inflasi mulai terjadi peningkatan sejak bulan Oktober 2020 yang mencapai 0,07%, kemudian merangkak pada bulan November yang mencapai 0,28%, dan Desember sebesar 0,45%. Inflasi pada Desember tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas, di antaranya adalah cabai merah, telur ayam, ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Dasar teori yang terakhir adalah ketenaga kerjaan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan mendefinisikan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yakni tenaga kerja dan tenaga bukan kerja. Kemudian, terdapat 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah lapangan kerja yang rendah. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Dan yang tiga adalah banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran tersebut disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama menjadi masalah di Indonesia. Berikut saya tampilkan data penduduk Indonesia yang bekerja dan tidak bekerja. Yang pertama ada data penduduk bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2019, sebanyak 5,23% penduduk Indonesia menganggur dan pada tahun 2020 sebanyak 7,07%. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik. Dan dari data tersebut dapat kita lihat jumlah pengangguran pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan. Begitu juga kita lihat bagi penduduk yang bekerja. Pada tahun 2019, sebanyak 94,77% penduduk bekerja. Kemudian pada tahun 2020, sebanyak 92,93% penduduk Indonesia bekerja. Dapat kita lihat bahwa penurunan jumlah penduduk bekerja di Indonesia ini sangat jelas. Kemudian data yang kedua adalah data tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Kita lihat pada tahun 2019 jumlah pengangguran yang disebabkan oleh penduduk yang tidak pernah sekolah sebesar 1,08% dan pada tahun 2020 sebanyak 1,65. Hal tersebut mengalami kenaikan. Begitu juga pada sekolah dasar sebanyak 3,23% pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 4,61%. Hal tersebut mengalami kenaikan. Pada sekolah menengah sebanyak 80,86 pada tahun 2019 dan 11,29 pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir adalah sekolah tinggi sebanyak 5,71% pada tahun 2019 dan 7,51% pada tahun 2020. Hal tersebut sangat jelas terjadi karena banyak juga masyarakat yang di Indonesia ini tidak bersekolah dengan cukup baik dan pada tahun 2020 ini banyak sekali pekerja yang dirumahkan atau bahasanya dikeluarkan karena akibat dari dampak virus COVID-19 ini. Kemudian berdasarkan yang sudah saya jelaskan di atas tadi dan slide-slide sebelumnya, didapatkan kesimpulan yaitu Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup hebat di mana pertumbuhannya minus sebanyak 2,07%. Kontraksi tersebut adalah dampak dari pandemi yang begitu besar menghantam perekonomian domestik dari sisi konsumsi dan investasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, sebagian orang yakin turbulensi akan berakhir karena harapan besar adanya vaksin COVID-19 sebagai game changer yang utama.
Harapan terhadap pemulihan ekonomi tahun depan bertumpu pada sejumlah kabar positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus COVID. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan menyebut perkembangan vaksin sebagai research harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan yang terakhir adalah prospek perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tahun ini mulai menunjukkan angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan di Indonesia. Ekonomi Indonesia pada bulan Maret hingga April 2021 diproyeksikan tumbuh dalam rentang antara 4,5% hingga 5,5%. Begitu pula, pada bulan Mei hingga Juni tahun 2021, ekonomi diprediksi bertahan di level 4,5 hingga 5,5%. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menembus 5% pada bulan September hingga Oktober tahun 2021. Lalu, ekonomi diprediksi bertahan di level 5% pada bulan Desember tahun 2021. Sebagaimana tertuang di asumsi APBN tahun 2021. Pemerintah sepanjang tahun 2021 ini tetap menyediakan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jumlahnya pun cukup besar, yaitu angkanya direncanakan sebesar 699,8 triliun atau sekitar 3,5% PDB nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi Indonesia. Sebab itu, jika kita dapat tetap menjaga disiplin, protokol kesehatan, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2021 ini, maka Indonesia dan ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif dan sesuai yang direncanakan. Sekian presentasi penjelasan perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia dari saya. Jika terdapat kata yang kurang pantas dan terdapat materi yang kurang tepat atau pemberian materi yang kurang tepat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.